Sakit gak sih kalau kena itu? Sakit. 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 Pernah sampai memar? Pernah sampai ungu banget. Halo Daneng. Halo. Apa kabar? Baik. Baik. Kamu? Aku baik. Ini kegiatannya akhir-akhir ini apa aja sih? Gak ada sih. Oh, kan habis tes, habis eksamen. Mungkin minggu depan ya baru kelas meeting sih. Ini baru ya gak ada Gak ada kegiatan? Oke. Free class. Aku dengar nih, Daneng seorang atlet anggar ya? Ya benar. Boleh tahu dong, anggar itu apa sih? Sebenarnya anggar tuh kayak olahraga bela diri gitu kan. Tapi dia pakainya senjata. Senjata? Iya, senjata. Pedang gitu ya kan ya? Iya. Nah, awal mula Daneng ngikutin anggar itu gimana sih? Sebenarnya tuh belum kepikiran sih kalau bakal ikut kayak ekskul gitu, terjun di olahraga itu kan. Awalnya tuh kakakku ngasih tahu kayak ada temannya itu seniorku. Kakak kelas? Iya, kakak kelas. Dia kan ikut anggar itu kan udah lama. Terus dia ngasih tahu kayak cerita kalau temanku ada yang ikut ini nih, mumpung kamu mau masuk SMS itu sekalian ikut aja nggak apa-apa. Itu awalnya aku belum tertarik, tapi kalau dipikir-pikir kan anggar kayak masih awam gitu kan. Nggak ada yang tahu gitu mungkin. Iya, masih kurang banyak yang tahu. Terus kayak oke, I see, kayak menarik gitu kan yang jarang diikutin. So ya aku ikut. Terus jadinya suka sampai sekarang gitu ya kan? Nah, biasanya di anggar itu ada cara atau teknik tertentu gak sih yang biasanya diajarin di sana? Oh pasti sih, yang tekniknya tuh teknik dasar kayak kuda-kuda gitu kan. Kakinya tuh bentuk kayak huruf L gitu loh, yang kaki kanan kayak yang disilat gitu ya kan? Ya, kuda-kuda gitu, tapi bentuknya L, kayak kaki kiri itu di belakang, tapi kalau yang kanan tuh di depan. Terus tangannya juga kayak gini. Terus ya gini. megang apa Ki? Pedang terus diginiin. Ya, itu gitu sih. Itu keren loh kalau megang pedang kayak gitu, kayak seolah-olah mau mau main film. Oh, kan? Nah, itu biasanya kan cara tekniknya kayak gitu. Itu susah nggak sih? Susah sih. Kayak kalau dilihat doang dari video tuh emang susah, emang harus benar-benar dipraktekin. Harus ada yang ngajar gitu ya kan? Iya, bener. Nggak bisa otodidak gitu kan? Nggak bisa dibilang di ucapan doang, harus sambil pakai gerakan gitu. Sakit nggak sih kalau kena itu? Sakit. Pernah sampai memar? Pernah sampai ungu banget, malah bukan ungu lagi, malah kayak hitam gitu. Hitam? Sampai berdarah nggak? Pernah sih, leher berdarah. Waduh, bahaya banget ya kan ya sampai kena leher gitu. Itu Daneng ikut kursus atau sendiri? Kayak sama teman-teman sendiri atau ikut kayak pelatihan kursus gitu? Pelatihan sih, yang di sekolah gitu kan, ekskul. Kan di SMP kan kayak ibaratnya kayak pusatnya gitu loh. Kalau ada yang dari sekolah lain, ya latihannya di situ. Oh, jadi kayak pelatihan utamanya di SMP gitu ya kan situ. ya? Soalnya coachnya di situ. Oh, coachnya itu jadi guru atau guru di situ. Guru apa Inggris. itu? Bahasa Inggris? Pak Imam. Oh iya. Nah, itu ada biayanya nggak sih ikut pelatihan kayak gitu? Sebenarnya tuh nggak ada sih, cuman kayak kalau kamu pengen beli bajunya gitu kan harus bikin. Itu juga bisa pesen juga di seniorku. Itu ya ada biayanya juga. Kalau mau punya senjata juga sendiri ya beli sendiri. Mahal nggak sih kira-kira kayak gitu? Ya almost, kalau senjata berapa ya? 1 jutaan. Wow. 1 jutaan ya kalau ya. Mahal banget ya ternyata ya. Beda senjata, beda harga kayaknya. Emang senjatanya nggak cuma satu? Ada 3. 3? Apa Iya, aja itu? Yang pertama itu floret, foil, terus degen, EP, yang terakhir sabel. Sabel? Wah, aku nggak paham sih itu apa, cuma ya
mungkin kayak gambarannya seperti itu ya iya. kan ya. Kalau yang aku pakai sendiri tuh yang Degen. Degen itu kayak gimana? Yang Degen tuh kayak gimana ya? Kalau bagian penutup tangan itu kayak tempurung kelapa gini. Yang biasanya di sini itu. Ya gini. Nah kalau makanya juga kayak gini. Kalau yang lainnya tuh gini doang. Oke. Dan itu juga yang paling beda sendiri, yang berat sendiri. Kalau bajunya sekitaran harga berapa? Tahu nggak? Baju berapa ya? Almost 300-500. Oh, jadi lebih mahal yang senjatanya ya kan senjata ya? sih. Nah, Daning udah ikut Anggar ini udah berapa lama? Karena aku baru join SMP, jadi maybe 6 tahun. Sampai sekarang ya berarti ya? 6 tahun, berarti udah pernah ikut lomba dong? Udah beberapa event. Ada yang juara nggak? Kalau yang pertama aku bener-bener first time lomba itu Kejur Prof. Itu juga di Kudus, di SMP kan. Venue-nya itu yang individu aku belum main, soalnya masih newbie, masih baru-baru. Jadi aku ikutnya bergu, itu juara 2 kayaknya. Juara 2 se-Kudus? Wow. Enggak, Kejur Prof itu kayak sejateng gitu loh. Jadi kalau Semarang, Solo itu pada datang ke Kudus. Malah lebih besar ya kan ya? Dan bisa juara 2. Wah, keren banget sih. Tepuk tangan dulu dong buat Dani. Kira-kira selain itu ada lagi nggak? Oh, ada sih. Kalau yang terakhir kemarin itu tahun lalu, itu Popda Jateng juga. Jateng juga. Aku di Semarang, tempatnya di Semarang venue-nya. Dan dapat juara berapa? Individu aku lagi gak beruntung sih. Nggak, apa itu lagi nggak dapat ya kan? Iya. Nggak apa-apa, Bener-bener. next time bisa dapat lagi. Itu buat apa ya, sekedar pengalaman aja. Iya. Nah, selama 6 tahun itu Daning ikut lomba berapa kali? Kira-kira ingat nggak? Berapa ya? Nggak tahu, nggak inget. Nggak ngitung. Kira-kira lebih dari 10 Berapa ya? nggak? Nggak, Nggak. belum sih. Jadi masih ya sedikit gitu? Masih dikit. Nggak apa-apa. Hitungannya masih newbie, walaupun udah lama. Tapi udah lama loh, 6 tahun. Masa masih newbie? Ya Jadi sih. mungkin ada apa ya, senior-senior yang udah lama banget gitu. Iya, banyak. Kira-kira Banyak yang mereka tuh berapa tahun udah apa itu main Anggar? Ada yang dari SD juga mereka udah ada berarti. Wow, SD sampai sekarang? Iya. Sekarang mereka yang jadi coachnya, yang jadi pelatih. Wow, itu sekitar 10 tahun lebih mungkin ya? Lebih, iya. Nah, kalau pernah kan ikut lomba tuh, Iya. kan kata Daning pernah cedera kayak di sini. Yang Iya. paling parah itu apa? Yang paling parah, sebenarnya yang di leher tuh sakit sih, sampai kayak kalau nelen tuh sakit. Kan emang apa itu kena apa ya? Sini kan fatal ya kan ya. Selain di leher, ada di mana lagi? Di tangan sini aku nggak bisa tidur. Itu ketusuk atau gimana? Yang terakhir lomba kemarin tuh kayaknya kebuka gitu kan baju pelindungnya, terus dianya nusuk, kayaknya mau nusuk sini, Tapi kena leher. ternyata di sini. Wah, itu bahaya banget sih kalau nggak ada pelindungnya. Iya, itu ya dalaman tuh udah ada pelindung sebenarnya, tapi sometimes masih bisa kena. Iya sih, karena mungkin kan apa ya, nggak ketutup semua ya kan ya, Iya, nggak benar. full ketutup semua, jadinya mungkin bisa melenceng kena di bagian-bagian fatal gitu ya kan Ya ya. kalau aku kan Degen itu di semua bagian tubuh tuh bisa kena. Kayak nggak ada syarat yang harus kena itu mana, tapi Degen bisa kena semua. Jadi kak semisal pas udah kena cedera itu biasanya Daning apa ya, nggak ikut dulu latihan-latihan Oh gitu? iya. Kalau nggak di kaki, selagi nggak di kaki sih aku masih tetap ikut. Tapi Tapi kalau di sini waktu itu aku masih ikut. Tapi kalau di kaki nggak bisa ikut. Iya. Kira-kira kalau kena kaki bisa jalan nggak sih? Masih bisa jalan nggak sih? paling tuh ya kalau buat kan olahraga kan pasti banyak geraknya kan di kaki. Geraknya juga
yang kayak set cepet gitu ya kan ya. Nah, itu kalau udah cedera tapi nggak diistirahatin kan makin parah nanti. Makin sakit. Orang lari aja kalau misal apa ya dipaksain aja bisa kram ya kan ya. Apalagi kayak olahraga yang ekstrim gini. Ini kan termasuk ekstrim karena pakai senjata ya kan ya. Nah, oh ya Daning, latihan anggar itu susah nggak sih? Susah banget. Nggak juga sih. Bisa. Aku juga awam, maksudnya yang awal gitu awam, nggak paham sama sekali. Bahkan sampai diulang-ulang kadang juga masih nggak paham. Tapi gitu ternyata ya kalau latihan sendiri juga masih bisa gitu, sambil ditemenin sama coachnya juga, itu pasti bisa. Kita rajin latihan. Masalahnya kan ini kan anggar kayak apa ya, olahraga yang belum banyak yang tahu. Mungkin pada penasaran latihannya tuh susah nggak sih? Mungkin nanti kayak gini nggak sih gitu. Kan pada takut ya gitu. Ya. Nah, ada tips nggak sih buat orang apa ya penonton di rumah yang mungkin pengen ikut anggar tapi masih takut gitu, ada tips gak sih buat mereka? Sebenarnya tuh anggar tuh nggak semenakutkan yang kalian lihat gitu loh. Sebenarnya tuh seru. Bahkan kalau kalian belum pernah dapat pengalaman di situ kan pasti kayak pengalaman baru kan. Terus juga pasti dapat teman-teman baru juga. Nggak semenegangkan itu juga, orangnya pasti asik-asik gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi nggak usah takut lagi kalau mau ikut anggar, karena itu kan namanya olahraga, pasti ya nanti bisa dapat pengalaman. Kalau cedera atau apa itu mah pasti nggak sih, pasti nggak bisa dihindari. Namanya apa ya, olahraga juga pasti kan mungkin bisa cedera. Iya. Nah, aku mau tahu nih, kabel yang di belakang itu fungsinya apa sih? Oh, kabel wire. Wire tuh sebenarnya tuh kalau wire itu kan disambungin ke senjata, terus ke baju kan. Ke baju itu disambungin sama kabel yang ditaruh di ujung. Jadi ini pull. Di pull buat kita main, yang di ujung gitu ditaruh kabel. Oh, yang biasanya yang ada kotakan alatnya kabel, itu kan? ya itu kan nanti disambungin. Nah itu sebagai penghubung kalau kita kena ke lawan, itu nanti jadi tahu gitu loh kalau kena poin. Oh, jadi nanti ada suaranya atau ada tandanya suaranya gitu ya kan ya? Ya, lampu. Itu biasanya yang bikin nyetak poin tuh gimana sih serangannya? Kalau base dari aku ya yang Degen, dari ujung itu kan besi gini, terus nanti di ujungnya itu kayak ada lingkaran kecil gitu loh, tapi itu bisa dipencet gitu. Nanti bisa kalau kena keras gitu kan? Ya nggak keras, nggak tajam juga. Itu kalau kena mungkin kan ketekan, nah itu nanti poin. Itu biasanya kalau kena apa ya, kena di sini itu berapa poin? Satu. Biasanya emang 1 poinnya. 1. Jadi mungkin nggak kayak 3 poin, berapa poin gitu, nggak? Nggak. 1 doang sih. Yang bikin apa ya bisa menang anggar itu tuh teknik-tekniknya kayak apa sih? Banyak. Nggak bisa dong dijelasin mana ya? 1 atau 2. Kalau yang aku biasa langsung kena itu pakai langkah serang. Jadi iketan itu aku pakai iketan 6. Iketan 6 itu kalau dari pedang lawan itu aku masuk dari bawah. Terus dari bawah? Dari bawah gini. Dari atas terus ke bawah. Gini. Terus nanti aku langsung kenanya itu langsung pakai kaki. Jadi kayak langsung pakai kaki gitu. Aku nggak tahu sih, biasanya kalau lihat jauh itu malah kayak tiba-tiba langsung terus dapat poin gitu. Sebenarnya tuh kan nggak ketip cara nyerangnya itu gimana? Nah, itu harus cepet. Kalau nggak cepet itu malah dapat poin di dia. Dia langsung lurus doang itu langsung dapat poin. Aku belum apa-apa, baru aku ikat tuh dia lurus doang udah dapat poin. Oh. Jadi makanya pakai langkah serang biar langsung dapat poin gitu kan. Itu kira-kira kalau cara ngehindarin serangannya itu gimana sih? Mundur dong. Footworknya, stepnya itu mundur. Jadi nggak bisa ditangkis gitu, nggak bisa? Bisa. Kan bisa biasanya kan kalau maunya kan ditangkis gitu kan? Iya. Tapi
Kalau aku keburu takut, aku langsung mundur sih. Oh, jadi langsung set gitu, ya nggak jadi langsung nyerang? nggak dapat gitu loh, nggak keburu gitu. Jadi biasanya kalau nangkis itu aku buang, jadi pedangnya dia aku buang, terus baru aku tusuk pakai langkah Oh, serang. jadi kayak set set gitu Iya, ya kan tadi ya? kan senjatanya dia kan kayak nggak ada waktu sih, buru aku lurus doang. Kalau di pertandingan itu ada minus point nggak sih? Apa plus Minus semua? point. Kalau ada sih, biasanya kalau coachnya nggak lihat kayak nggak sah gitu, biasanya dikurangin. Dikurangin mungkin minus 1 gitu Ya kan minus ya? 1, nggak mungkin langsung minus 1. Jadi apa ya, kayak nyerang apa kalau kena dapat poin, Iya. kalau misal kena hal fatal itu gimana? Itu biasanya tetap dapat. Tetap dapat poin? Tetap dapat. Walaupun kena hal fatal mungkin kayak leher atau Iya, mungkin tetap dapat. kepala atau mungkin sini gitu. Nah itu tetap dapat, tapi cuman mungkin kalau nanti dia nggak bisa main lagi, nanti Dapat pelanggaran. ya biasanya dapat pelanggaran. Pelanggarannya biasanya itu kayak Kalau gimana? pelanggaran itu gimana ya? Oh, main curang sih biasanya kalau pelanggaran. Main curang? Iya, Kayak gimana itu? main curangnya tuh gimana ya? Kalau biasanya kan harus kena anggota tubuh. Tapi dia dapat poinnya karena kena senjata, kena tempurungnya itu. Oh, sini. Ya, itu nggak boleh dapat poin. Harusnya nggak dapat poin. Ya. Tapi malah biasanya kadang ada yang dapat poin. Ya itu makanya karena nggak kelihatan gitu, jadinya curang. Itu biasanya tuh juri-jurinya itu gimana ya? Penilaiannya kan dari kena badan. Kalau misal pas kena sini itu Kena kayak tangan. gimana? Heeh. Kena tangan tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau misal kena senjata Nggak. Kalau tempurung tuh nggak kena kom, nggak kena. Nggak dapat. nggak dapat. Jadi yang dinilai cuma di sini aja gitu Iya. kan ya. Nah, suka duka Daning selama main angger itu gimana sih? Sukanya Ya jujur sih, sukanya ya aku pengen dapat temen dong. Maksudnya pengen dapat temen banyak relasi juga. gitu ya kan ya? Iya, relasi. Terus juga pengalaman pastinya. Terus Betul. kan aku suka traveling kayak suka Jalan-jalan gitu Jalan kan ya. gitu Kalau kan. ikut pertandingan kan bisa apa ya, Nah, luar kota, bisa mungkin luar kesini, kota. kesini gitu kan. itu seru. Terus Udah sih, udah. Kalau dukanya, makanya sedihnya gitu. sedihnya tuh kayak ya itu sih, kayak capek, pernah ngerasa capek sih, kayak bosan gitu, jenuh, tapi itu cuman bentaran doang. Dukanya juga kayak gimana ya. Nah, gini aja deh. Kan Daning pernah juara nih. Iya. Ada tips gak sih buat teman-teman di rumah mungkin yang udah ikut anggar tapi pengen juara gitu? Boleh. Jadi buat teman-teman yang ikut anggar ataupun yang belum, gak pasti tips juaranya cuman rajin latihan aja. Teknik-teknik yang diajarin tuh dipraktekin, diinget-inget, sambil kalau latihan juga sebisa mungkin dipraktekin terus. Kalau ada yang nggak paham juga ditanyain ke coach, ini gimana caranya, itu ditanyain. Nggak apa-apa, maksudnya nggak usah takut juga untuk salah, soalnya kan kita di situ kan sama-sama belajar. Gak ada yang lebih pinter, gak ada yang lebih gitu Karena kan. semuanya setara ya kan ya di situ. Ya, kita belajar. Daning saat latihan itu pernah nggak sih kayak sulit berkomunikasi sama orang gitu? Pernah. Gimana ya, aku orangnya takut juga buat buka pembicaraan. Kayak apa ya? Introvert. Masih canggung gitu Ya, ya? aku juga introvert, kayak takut gitu kan. Apalagi kalau misal kalau lagi nggak mood juga kan Kayak bisa ada ngomong. apa ya? Udah nggak mood ngomong gitu kan? Nah, tapi itu. jadi diam aja gitu. Ya itu sih. Tapi karena orang-orangnya seru jadi bisa Jadi ngomong ikut banyak, apa ya? bisa Ikut terbawa suasana gitu Iya. ya kan ya? kebanyakan gitu. Di anggar Daning ada idola nggak sih? Atlet gitu. Aduh, atlet. Mungkin Siapa ya nggak atlet juga sih, mungkin dari
teman atau mungkin dari pelatih yang Daning kayak wah gitu banget? Aku suka Mas Al. Mas Al itu siapa? Mas Al, ya itu seniorku Anggar. Dia juga jago banget main Degen. Mas Al. Terus Bang Dani juga. Coachku juga. Oh, jadi apa Daning terinspirasi dari mereka gitu ya kan ya? Nah, selama Anggar ini kan Daning cuma ngikutin satu aja. Kalau semisal di luar Anggar, itu Daning suka hobi lain nggak sih? Oh, aku suka basket. Basket? Iya. Wow, basket. Makanya Daning tinggi, jadi ikut basket plus Anggar ya kan ya? Itu bagi waktunya gimana sih? Kalau basket tuh aku biasanya curi-curi waktu kalau di sekolah gitu kan, istirahat main gitu. Kalau nggak pulang sekolah gitu. Kalau di luar itu biasanya weekend. Kayak tadi sebelum aku kesini tuh aku ke basket Kodim. Kodim. Basketan. Oke. Nah, biasanya itu Daning ikut sendiri atau mungkin ikut kayak ekstra di sekolah gitu? Sendiri sih. Sendiri. Karena ya cuman buat have fun doang sih. Oh, jadi Daning lebih ke Anggarnya gitu ya? Fokus ke Anggar. Nah, Daning tahu nggak sih? Kan biasanya di atribut baju itu bahannya itu apa sih? Kok kayak tebel banget gitu? Kayak apa ya? Aku lupa deh. Tapi berat nggak sih itu? Lebih ke gerah. Nggak berat sih. Nggak berat. Ya, itu kan kayak dilihat kan kayak aduh tebel banget itu pasti kalau gerak susah gitu kan? Iya bener. Ya maka dari itu sebagai pelindung. Jadi harus tebel. Ya emang kalau nggak tebel kan mungkin bisa sobek sampai ke dalam gitu kan. Nah itu maka ada barang ada harga. Makanya mahal. Kalau untuk senjata itu kan pedang senjatanya. Nah, itu tuh tahu nggak sih panjang atau beratnya berapa? Kalau foil sama sabel itu 500 gram. Kalau yang Degen 750 sampai berapa ya? 1 kilo? Ya mungkin segitu, 750 gram. Berat gak sih itu pas ngayun gitu? Berat, yang berat Degen doang. Jadi emang apa ya, perlu otot tangan gitu kan untuk kayak gini? Kalau udah capek tuh biasa tremor gini. Sih, emang biasanya kalau apa ya, nahan berat terus harus dipaksa cepet, itu tuh kadang susah ya kan ya? Iya, harus sinkron. Jadi kan selama 6 tahun ini Daning udah ikut banyak pertandingan, terus udah banyak ikut event-event, terus dapat pengalaman juga. Wah hebat banget sih, tepuk tangan dulu dong untuk Daning. Lanjutin terus ya Daning hobimu, karena ini kan emang nggak semua orang apa ya bisa, jadi hanya tertentu aja. Kelebihanmu kan di situ. Oke Daning, terima kasih udah nemenin aku di podcast kali ini. Mungkin kita lain waktu bisa main-main lagi atau mungkin ngobrol-ngobrol lagi. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah menyaksikan podcast After School, programnya anak sekolah. Sampai jumpa.